Jadi jemaah sekalian, jadi Allah berfirman, fayatiyahum baghtatan. Maka datang secara tiba-tiba. Tiba-tiba air bah datang, tiba-tiba halilintar menggelegar, tiba-tiba kaumnya Nabi Lut diserbu dengan batu-batu berapi, begitu. Setelah Allah menyelamatkan Nabi dan orang-orang beriman bersamanya. Jadi kata-kata baghtatan itu selalu tak terduga. Dan ini bukan hanya azab dalam pengertian kematian massal tadi, orang dipaksa berpisah dengan dunianya, tapi secara orang per orang seperti itu juga. Betapa banyak orang yang pikirannya masih tertuju dan fokus kepada kehidupan dunianya, tiba-tiba kematian datang kepadanya. Dalam keadaan duduk, orang bisa tiba-tiba meninggal dunia. Dalam keadaan menikmati musik di mobilnya, tiba-tiba mengalami kecelakaan dan tidak berjumpa lagi dengan keluarganya. Banyak kejadian-kejadian. Ya, kita dengarkan dalam kejadian COVID sekarang ini, pandemi, sering sekali kita dengarkan orang besoknya masih bercanda-canda dengan keluarganya, begitu malamnya kehilangan kemampuan untuk bernafas, besoknya kita dengarkan sudah meninggal dunia. Itu dari segi kematian. Hal yang sama terjadi pada adab. Adab itu terutama kalau berkaitan dengan kaum-kaum itu sifatnya kolektif. Seperti tadi Fir'aun secara kolektif ditenggelamkan ke dalam laut bersama dengan bahkan mungkin ribuan bala tentaranya. Fayatiyahum baghtatan. Allah akan mendatangkan kepada mereka yaitu baghtatan. Azab itu secara tiba-tiba. Wahum la yashurun, dan mereka tidak sadar, mereka tidak menyadari. Kita lihat waktu terjadi likuifaksi misalnya di Palu, orang tidak sadar kalau misalnya tiba-tiba terjadi likuifaksi. Bedanya adalah itu adalah bencana alam biasa, sehingga orang yang meninggal di sana tidak bisa disebut dengan adab. Tetapi paling tidak kematian itu selalu datang kepada kita dalam keadaan tak terduga, baghtatan. Fayatiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Dan manusia pada saat itu tidak sedang menyadari. Fayaqulu, lalu mereka berkata, hal nahnu munzarun. Begitu kematian datang, lalu kemudian mereka berkata, fayaqulu, mereka berkata, hal nahnu munzarun. Apakah tidak ada tangguhan kepada kami? Apakah kami tidak diberi tangguh ini? Hal apakah nahnu kami munzarun, ditangguhkan? Maksudnya adakah jalan kita ditangguhkan? Setiap orang kedatangan malaikat maut, maka tidak ada tangguh baginya. Tidak ada pendingan baginya. Begitu malaikat maut datang, maka mereka harus pergi. Mereka harus dijemput, senang atau tidak senang, redo atau tidak redo. Jadi, karena kita toh pasti akan meninggalkan kehidupan dunia ini, dan tidak akan kembali lagi selama-lamanya, kita akan pindah ke alam berikutnya, dan di sana kita selama-lamanya, kita di sana menjadi penduduk permanen residen. Maka Bapak Ibu yang sangat berbahagia, Allah mengutus para nabi dan rasul yang bersamanya ada kitab-kitab suci. Tujuannya sederhana, yaitu menggait kita, membimbing kita, jangan sampai kita terpukau takjub dengan kehidupan dunia sehingga kita lupa bahwa cepat atau lambat kita akan meninggalkannya. Sementara kehidupan yang akan kita tuju, yaitu kehidupan akhirat, adalah sifatnya selama-lamanya, tidak berbatas. Karena tidak berbatas, maka kalau kita menderita di sana, deritanya tak terbatas. Tapi kalau kita bahagia di sana, bahagianya pun tak terbatas. Cobalah kita lihat, ini adalah ilustrasi seperti ini. Jadi dan ini adalah tsunami seperti ini biasa terjadi. Ya, biasa terjadi. Tsunami seperti ini bisa terjadi karena ada gempa bumi di dalam lautan. Bisa juga misalnya tiba-tiba laut dihantam oleh meteor raksasa. Bayangkan kalau ada meteor raksasa yang menghunjam ke dalam lautan, itu pasti akan melahirkan tsunami yang sangat dahsyat. Dan artinya air yang tadinya tenang, tiba-tiba bisa berubah menjadi sesuatu alat yang bisa mematikan orang. Kita lihat peradaban yang begini besar, yang begini di gedung-gedung yang tinggi, bisa dengan secepatnya ditelan oleh air yang seperti ini. Jadi sebetulnya manusia itu sangat-sangat lemah.
jika berhadapan dengan alam, apabila alam itu telah keluar dari rutinitasnya. Lautan yang seharusnya secara rutinitas adalah paling tinggi gelombangnya adalah 3 meter, paling tinggi 5 meter, tapi kemudian bisa berubah menjadi 50 meter kalau terjadi tsunami misalnya. Dan kita di Indonesia sudah merasakan ini pada tahun 2005 yang lalu di Aceh dan sekitarnya. Afa bi adzabina yastajilun, afa bi adzabina yastajilun. Maka apakah azab kami? Jadi kalau azab kami beda dengan Fir'aun tadi. Azab kami itu adalah bersikap objektif, azab kami itu adalah berkeadilan. Kalau mereka meminta itu, apakah mereka tidak mengerti apa yang dimaksud dengan azab kami? Sehingga Allah memberikan pertanyaan, apa bi adzabina yastajilun? Apakah azab kami yang mereka minta untuk dipercepat? Karena setiap mereka menentang, menolak ajakan para nabi, pada hakikatnya mereka langsung atau tidak langsung meminta supaya azab Allah itu disegerakan. Allah mengatakan dengan bahasa yang heran, berani-beraninya, kurang lebih begitulah. Berani-beraninya mereka minta azab kami disegerakan. Ya. Kami sudah berbaik kepada mereka, memberikan tangguh, memberikan kesempatan, tidak langsung kami azab supaya mereka punya waktu untuk memperbaiki dirinya. Tapi kalau suatu saat kami sudah pandang penting dia akan datang dengan ujuk-ujuk tiba-tiba dan mereka tidak bisa mengelak. Sekarang dalam kondisi kami memberikan kesempatan kepada mereka, mereka menantang, meminta untuk disegerakan azab itu. Afara'aita in matta'nahum sinin. Bagaimana pendapatmu? Apakah engkau telah melihat in matta'nahum, bahwa kami telah memberikan kepada mereka kesenangan. Matta'nahum. Ini matta'nahum ini adalah kesenangan. Sinin beberapa tahun. Sini adalah beberapa tahun. Jadi afara'aita in matta'nahum sinin. Bagaimana pendapatmu kalau kami berikan kesenangan kepada mereka beberapa tahun? Tentu kita bertanya bahwa kalau kenikmatan itu diberikan kepada mereka beberapa tahun lagi, tetap tidak akan berubah. Tetap tidak akan berubah. Karena kenikmatan yang diberikan kepada mereka, mereka artikan sebagai tidak adanya Tuhan, atau tidak adanya perhatian Tuhan terhadap mereka, dan bahwa para nabi dan rasul itu hanya berbicara kosong saja. Kenapa? Karena menjanjikan adanya adab, menjanjikan adanya kematian yang melahirkan penderitaan, tetapi kami baik-baik saja. Kami tetap dengan kesenangan kami. Maka seandainya kesenangan itu tetap diberikan kepada mereka, tidak akan merubah hati dan pikiran mereka untuk mempersiapkan akhirat mereka. Afara'aita in matta'nahum sinin. Apa sebabnya? Karena mereka itu telah terpenjara oleh kenikmatan-kenikmatan sesaat itu, bahkan mereka telah tertipu dengan kenikmatan-kenikmatan itu. Mari kita lihat misalnya beberapa ayat berkenaan dengan ini. Kita lihat misalnya surat Ali Imran 185. Kita lihat surat Ali Imran 185. Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin, setiap nafs, setiap jiwa, setiap diri manusia, za'iqah, pasti akan merasakan al-maut, kematian. Jadi setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Malaikat maut akan menjumpai mereka. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ini adalah pernyataan yang sifatnya umum, berlaku kepada siapapun juga. Berlaku kepada Nabi pun berlaku. Saya berlaku, Bapak Ibu berlaku, anak-anak keturunan kita berlaku, orang tua kita berlaku. Tidak ada yang terkecualikan dari sini. Kata kullu artinya tiap-tiap. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia, setiap yang berjiwa, dalam hal ini manusia, dha'iqah, pasti akan merasakan yang namanya al-maut. Apa itu merasakan al-maut? Merasakan terpisahnya dengan dunia, merasakan terpisahnya dengan raga mereka, merasakan bahwa jiwa mereka, nafs mereka
akan berpisah dengan raga mereka. Dan seluruh yang terkait dengan dunia adalah kebutuhan raga belaka saja. Kita butuh rumah, kita butuh kendaraan, semuanya adalah demi raga kita. Dan begitu raga kita tinggalkan di dunia, maka begitu juga kebutuhan-kebutuhan ragawi kita tanggalkan di dunia. Kullu nafsin za'iqatul mauti. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan semua amal perbuatan kita, innama ujurakum, kita mulai dari kata ujurakum. Jadi ujurakum, hasil perbuatan kita akan diberikan kepada kita secara sempurna. Tidak ada yang dikurangi oleh Allah. Tuwafauna akan diberikan secara sempurna apa? Ujurakum, hasil perbuatan kita. Kapan? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat kita akan menerima semuanya. Faman zuhzi anin nar, maka siapa yang terbebas dari api neraka nanti di sana, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, itulah keberuntungan yang sungguhnya. Jadi keberuntungan yang sungguhnya bukanlah pada saat kita membeli barang 100 dan kita jual 150, tetapi keberuntungan yang sesungguhnya adalah ketika kita nanti di akhirat terbebas dari azab api neraka, wa udkhilal jannah, dan kita dimasukkan ke dalam surga. Maka Allah mengatakan faqad, maka sungguh faza, itulah keberuntungan yang sesungguhnya. Apa sebabnya? Keberuntungan di dunia ini sifatnya semua saja, sesaat saja. Apa sebabnya? Wa mal hayatud dunya, dan tiadalah kehidupan dunia itu illa, kecuali mata, kesenangan, al-ghurur, yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tiadalah kehidupan dunia ini kecuali adalah kesenangan yang menipu. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Jadi penekanannya ada pada kata gurur di sini. Ya. Gurur itu menipu. Jadi wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah kehidupan dunia ini kecuali mata, kesenangan, al-ghurur, yang menipu. Jadi kita lihat kesenangan tapi menipu. Kenapa menipu? Karena membuat kita seakan-akan kecanduan dengannya. Tidak mau berpisah dengannya. Bahkan perhatian kita sesaat kepada Allah pun tidak bisa. Begitu kematian datang, maka kesadaran kita tentang apa yang kita miliki di dunia dipaksa berpisah. Kesadaran tentang mobilku, kesadaran tentang istri suamiku, kesadaran tentang rumah tempat tinggalku, kesadaran tentang pekerjaanku, kesadaran tentang lingkungan hidupku, kesadaran tentang kesenangan-kesenangan duniaku, semuanya terputus. Persis seperti pohon berakar serabut dicabut dari tanah, maka ikatan-ikatannya dengan tanah tiba-tiba tercerabut, lepas. Begitulah juga dengan kita. Begitu kita meninggal, dipaksa kembali oleh malaikat maut, kita seperti pohon tadi. Dicabut, tercerabut daripada akar-akar kita. Jumlah akar kita sama dengan jumlah item kepemilikan kita terhadap dunia. Dipaksa putus dan berpisah. Itulah sebabnya kemudian disebut dengan mata'ul ghurur. Kenapa? Begitu terpisah, terbelalak matanya, menyaksikan kehidupan baru di depannya, yang benar-benar beda hukumnya dengan alam kehidupan dunia. Yang di dunia adalah alam materi, berubah dan berubah. Sekarang alam akhirat yang tidak mengalami perubahan. Dan karena mereka tidak pernah mengarahkan pandangannya ke sana, hatinya ke sana, pikirannya ke sana, maka barulah mereka menyadari karena bahwa mereka oleh kehidupan dunia itu adalah al-ghurur, tertipu. Mata'ul ghurur. Kita lihat lagi misalnya surat Al-Hadid. Ya. Maaf, kita surat apa namanya? Kita lihat dulu surat Muhammad dulu. Ya. Surat 47. Ayat 12. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha, sungguhnya Allah, yudkhilul ladina amanu, sungguhnya Allah akan masukkan orang beriman,
wa amilus salihati, dan beramal saleh, jannatin, ke dalam taman-taman. Jannah diartikan surga, secara bahasa jannah itu adalah taman-taman, itu jamak. Taman-taman itu, yang namanya taman itu kan pasti pohon-pohon yang bagus dalam tertata dengan rapi. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungai apa? Sungai-sungai amal jariah mereka yang mengalir dari dunia, yang dulu di dunia lakukan untuk kepentingan kemaslahatan orang banyak. Yang namanya amal jariah itu adalah amalan untuk kepentingan kemaslahatan orang banyak. Jadi tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kenapa banyak sungai-sungai? Sebanyak jumlah amal jariah yang kita tinggalkan di dunia, sejumlah amal yang bermanfaat bagi kehidupan bersama umat manusia yang kita tinggalkan. Waladina kafaru, sebaliknya orang-orang kafaru. Siapa kafaru? Menutup hatinya. Yaitu tadi terpukau dan tertipu oleh kehidupan dunia. Kata kafaru itu tertutup hatinya terhadap akhirat. Kafaru itu terhijab hatinya untuk melihat adanya kehidupan setelah kehidupan dunia. Kafaru itu terhijab, tertutup. Waladina kafur, dan orang-orang yang hatinya tidak pernah fokus kepada akhirat, maka apa kata Allah? Yatamatta'u, kerjanya mereka bersenang-senang. Ini yatamatta'u, mata yang tadi. Dunia adalah mata'ul gurur, dan karena mereka menganggap dunia ini senang, maka yatamatta'u, kerjanya hanya bersenang-senang. Yatamatta itu kalau senang, mata yatamatta, terus-menerus bersenang-senang. Jadi orientasi hidupnya hanya bersenang-senang, bersenang-senang. Mereka cari uang untuk bersenang-senang, mereka cari ilmu untuk bersenang-senang. Semua yang diinginkan dalam aktivitas sehari-harinya adalah kesenangan-kesenangan belaka saja. Yatamatta'un, mereka hanyalah ingin bersenang-senang saja. Yatamatta'un ini, mereka bersenang-senang. Apalagi wayakulun, pikirannya hanya makanan saja. Jadi pikirannya adalah makanan, yakulun. Ya. Bersenang-senang, kemudian makanan saja. Jadi yang ada di pikirannya adalah bersenang-senang. Kita tahu yang bersenang-senang, ya, apa saja sifatnya bersenang-senang. Makanan tentu termasuk minuman. Pikirannya hanya makan, minum, makan, minum. Mereka bisa ribut gara-gara makanan. Mereka bisa membunuh orang gara-gara makanan. Begitu ya dengan yatamatta'un. Wa yatamatta'una wa yakulun, mereka hanya berpikir tentang kesenangan, kesenangan, dan kesenangan. Wa yakulun, pikirannya hanya makan, makan, dan makan. Nah, karena tertutup tadi hatinya, karena jiwanya tadi di sini tertutup, ya, terhadap akhirat, sehingga secara hakikat sudah tidak ada bedanya lagi dengan hewan ternak. Coba, kalau kita kerjanya bersenang-senang, kerjanya hanya makan dan minum saja, secara substantif masih adakah bedanya kita dengan hewan-hewan? Bedanya hewan-hewan dengan kita adalah hewan-hewan tidak bisa menabung untuk beberapa turunan. Kita manusia bisa menyimpan untuk beberapa turunan, itu saja bedanya. Sehingga di tengah-tengah manusia bisa terjadi disparitas sosial, kesenjangan sosial. Tapi di hewan-hewan tidak mungkin melahirkan kesenjangan sosial. Kenapa? Mereka tidak bisa menyimpan untuk 7 turunan. Itu aja bedanya. Tetapi bahwa mereka berpikir tentang bersenang-senang dan makan dan minum sama. Hewan-hewan juga seperti itu. Keluar dari kandang, cari makanan, cari bersenang-senang. Makanya disebutkan yatamatta'una wa ya'kuluna kama, seperti apa? Kama ta'kulul an'am, seperti makannya hewan ternak. Jadi seperti makannya hewan ternak. Kama ta'kulul an'am, seperti makannya hewan ternak. Apa kata Allah? Yang seperti itu, wan naru maswal lahum. Karena ideologinya, karena cita-cita hidupnya, karena hasrat-hasrat yang mengisi relung hatinya, hanya bersenang-senang dan makan saja, seperti makannya hewan ternak, maka Allah mengatakan, menanya kita, bukankah neraka yang lebih pantas bagi orang seperti itu? Adalah tidak adil kalau mereka di akhirat tiba-tiba mendapatkan kenikmatan surgawi, sementara di dunia tidak pernah berpikir ke situ. Wan naru maswal lahum, dan neraka adalah tempat tinggal yang cocok baginya. Wan naru maswal lahum. Cocoknya adalah neraka adalah tempat yang cocok baginya. Nah, jadi kita lihat jemaah sekalian dalam Al-Quran berkali-kali ada muncul ayat-ayat seperti itu. Kita lihat lagi misalnya surat
57, surat Al-Hadid ayat 20. Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid, surat besi, surat 57 ya. Surat 57 ayatnya 20 ya. Apa kata Allah? I'lamu, ketahuilah. I'lamu, ketahui, ilmuilah, ketahuilah. Annama, bahwasanya al-hayatud dunia, annama itu berarti pembatasan, annama sama dengan innama ya. Annama bahwasanya artinya tidak ada yang lain. Al-hayatud dunia, kehidupan dunia itu, bahwa kehidupan dunia ini, al-hayatud dunia hanyalah laibun walahwun. Dia hanyalah permainan dan senda gurau saja. Laibun, permainan. Walahwun, dan senda gurau. Apa namanya laibun, permainan? Bukan aslinya. Kalau kita menjadi pemain sepak bola, tentu ada batasnya. Habis itu kita keluar, balik ke rumah kita. Nah, begitu juga. Dunia ini permainan, berarti kita akan kembali ke rumah asli kita. Di mana rumah asli kita? Akhirat. Begitu dengan walahun, senda gurau. Apa itu senda gurau? Bukan aslinya. Yang namanya bersenda gurau itu tidak aslinya. Makanya jangan disimpan di hati, karena cuma senda gurau. Nah, dunia ini adalah senda gurau. Apa artinya? Tidak usah disimpan di hati. Lalu apa yang disimpan di hati? Allah. Akhirat. Dunia ini adalah laibun walahun. Wazinatun. Dunia ini hanya perhiasan saja, kata Allah. Dunia ini adalah zinatun, perhiasan. Dunia ini tafakhurun bainakum, berbangga-bangga di antara kalian. Jadi dunia ini adalah tafakhurun bainakum, di antara kalian. Tafakhurun, berbangga-bangga. Kita berlomba-lomba memperbanyak ini. Saya merasa lebih daripada si A, si B, si C, begitu. Tafakhurun bainakum. Wa takasurun fil amwal, dan berpikir tentang memperbanyak fil amwal. Wa takasurun fil amwal, berpikir tentang takasur ya. Ini ada ayat al-haqq itu, al-haqqumut takasur, ini takasama. Al-haqqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Orang yang sudah terperdaya oleh berpikir memperbanyak-banyakkan harta, lupa kalau kematian akan datang kepadanya. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai yang bersangkutan dijemput malakul maut untuk kemudian dimasukkan ke dalam liang lahat. Hatta zurtumul maqabir. Takasurun fil amwal, memperbanyak harta benda. Wal aulad, dan anak-anak keturunan. Al aulad, pengikut, penggemar, subscriber, followers, like. Begitu. Ini al aulad sekarang tidak bisa diartikan anak-anak saja. Ini adalah subscriber, follower, dan sebagainya. Sehingga yang muncul ke permukaan bukan kebenaran, tetapi ketenaran. Yang dicari orang sekarang adalah ketenaran, bukan kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran itu bisa melahirkan mata, kesenangan-kesenangan. Kamasali ghaisin ajabal kufar. Kehidupan dunia yang dibicarakan di sini adalah al-hayatu dunia. Al-hayatu dunia itu adalah kamasali ghaisin. Seperti hujan yang mengandung air, hujan awan, seperti awan hitam. Awan yang mengandung butir-butir air yang sebentar lagi turun hujan. Ini belum hujan, tapi masih ghais. Ghais itu artinya awan yang sudah mengandung hujan. Begitu awan datang, siapa yang paling pertama bahagia, senang? Ajabal kufar, yaitu al-kufar. Al-kufar itu bukan orang kafir. Al-kufar adalah para petani. Kufar itu petani, satu asal kata dengan kafir, kufar juga. Kenapa? Karena petani itu menggali lubang baru nutupnya. Gali lubang baru masukkan biji supaya tumbuh, ditutup supaya tidak dimakan oleh burung-burung atau hewan-hewan. Maka ditutup. Nah, karena kerjanya menutup tanah setelah dilobang, maka disebut dengan al-kufar. Nah, kafir itu artinya apa? Menutup. Jadi dalam diri kita ada biji kebenaran, ada biji kebaikan yang disebut dengan fitrah, tapi kita tutup. Apa yang menutupinya? Al-hayatud dunia. Maka disebutlah dengan al-kufar. Jadi al-kufar ini aslinya bukan orang kafir ya. Kita lihat terjemahan aslinya di sini. Ya. Nih, mengagumkan para petani. Kita lihat sini. Ya. Jadi para petani harusnya ya. Para petani. Jadi al-kufar nabatu. Ya.
saja karena dia petani maka ada tanaman-tanamannya. Ajabal kufar nabatu, dia akan senang. Kenapa? Karena sebentar lagi tanaman-tanamannya akan subur. Ya. Karena kalau tanaman ditimpa air hujan dia akan subur. Summa yahiju, tapi kemudian lama kelamaan setelah tanaman itu subur, hijau, lalu kemudian lama kelamaan yahiju, menjadi kering. Setelah itu fatarahu musfarra, lama kelamaan jadi kuning. Kita lihat di daerah-daerah 4 musim, kalau menjelang musim gugur, nah itu warna-warnanya semuanya kuning. Indah kelihatan, tetapi itu mau gugur semuanya. Musfarra, kuning. Summa yakun hutama, lalu kemudian hancur. Lalu kemudian hancur. Begitulah juga kehidupan ini. Kehidupan kita ini awalnya mudah, begitu, menyenangkan kita, karena kita akan menjadi ini, menjadi itu, kita akan punya ini, punya itu. Pokoknya tanaman kehidupan dunia kita menyenangkan kita. Tapi lama-kelamaan setelah kita menabung, menyimpan, dan memiliki semuanya, sedikit demi sedikit menjadi tuah, menjadi lapuk. Bahkan kita juga mengalami seperti itu. Lama-kelamaan menjadi kuning. Mata sudah mulai rabun. Kepala sudah mulai kekurangan rambut. Tulang-tulang kita sudah mulai kekurangan tenaga. Begitulah seterusnya. Musfar summa yakun hutama. Pada akhirnya akan hancur. Lalu apa yang tersisa bagi kita? Cuma satu, akhirat. Dan akhirat cuma 2 isinya. Jadi yang tersisa nanti bagi kita cuma akhirat ini. Akhirat. Dan di akhirat itu cuma 2 kemungkinan. Ya. Yang pertama adalah adzabun syadid, azab yang keras. Yang kedua adalah maghfirah. Ya. Yang kedua adalah maghfirah, ampunan dari Allah SWT dan ridhonya. Jadi yang tersisa bagi kita nanti di akhirat cuma 2. Apakah kita akan menerima azab yang keras, adzabun syadid, atau maghfiratun min Allah, atau ampunan dari Allah, waridwanu, dan ridhonya. Bagaimana caranya kita menerima ridhonya Allah di akhirat? Ya kalau di dunia kita ridho tadi. Kita ridho dengan ketetapannya. Bagaimana kita bisa dapatkan ampunan dari Allah? Kalau di dunia kita mengarahkan jiwa kita kepadanya, seraya meminta ampun terus-menerus. Al-Quran mengajarkan, Nabi mengajarkan bahwa seorang Nabi saja mengajarkan kita istighfar minimal 70 kali dalam sehari. Minimal 70 kali dalam sehari. Dalam satu hari itu hanya ada 24 jam. Kalau dikali 3, 24 jam itu baru kurang lebih 72. Nah, berarti rata-rata dalam 1 jam itu kita 3 kali istighfar. Pernahkah kita melakukan ini? Sedangkan kita tidur, ada waktu tidur, katakanlah waktu tidurnya 7 jam. Berarti yang tersisa bagi kita tinggal kurang lebih 16 ataukah 17 jam saja, sekitar 17 jam saja. 17 jam. Ya, dalam 1 hari. Karena kalau kita tidur tidak mungkin kita istighfar. Jadi harusnya setiap saat kita istighfar, wa maghfirah. Dan karena kalau kita istighfar, baru Allah balas, apa balasannya? Maghfirah dari Allah. Karena apa? Istighfarnya kepada Allah. Astaghfirullah. Nah, kita istighfar kepada Allah. Maka Allah membalasnya dengan maghfiratun minallah. Baru kemudian Allah menutup wa mal hayatud dunya. Ini tadi di atas. Wa mal hayatud dunya. Jadi kembali ke sini. Ya. Kembali ke sini tadi. Wa mal hayatud dunya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah kehidupan dunia ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Illa mata'ul ghurur. Tiadalah kehidupan dunia ini kecuali mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Kenapa menipu? Disangkanya bisa mengekalkan kita, padahal ternyata tidak. Harta tidak kekal, kita juga tidak kekal. Kenapa? Karena hukumnya dunia adalah berubah, dan berubah. Kata orang Yunani, pantare. Tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Afara'aita, jadi kita sampai di sini tadi. Afara'aita in matta'nahum sinin summa ja'ahum ma kanu yu'adun. Maka Allah mengatakan, kalau berikan kesempatan kepada mereka bersenang-senang, mereka toh tidak akan berubah. Kenapa? Tertipu oleh kehidupan dunia, oleh kesenangan tadi. Hingga datang kepada mereka apa yang dijanjikan. Ma kanu yu'adun, apa yang dijanjikan kepada mereka.
Makanya jemaah sekalian berbahagia, kita menjadikan Rasul sebagai patron, sebagai pola, panutan. Kenapa? Karena Rasulullah yang telah berhasil menyelamatkan jiwanya dari ketertipuan oleh kesenangan dunia. Dan Allah mengatakan dalam diri Rasul itu ada uswatun hasanah. Ma'agna anhum ma kanu yumatta'un. Allah mengatakan, dan bagi mereka ma'agna anhum, tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Agna anhum, apa yang telah mereka dapatkan tadinya itu tidak akan berguna lagi, tidak akan bisa menyelamatkan. Apa yang tidak bisa menyelamatkan? Makanu yamattaun, apa yang tadinya mereka nikmati. Kenikmatan-kenikmatan tadi, kenikmatan-kenikmatan dunia tidak bisa menyelamatkan kita di dunia. Kenapa? Karena tadi kenikmatan dunia berubah, kita pun berubah. Tidak kekal. Makanu yamattaun. Apa yang kita nikmati di dunia yang tidak bisa berguna lagi bagi kita. Begitu malakul maut telah mencabut nyawa kita. Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzir. Dan Allah mengatakan tidak mungkin kami membinasakan suatu negeri illa kecuali kepadanya dikirim dulu yang disebut dengan al-munzirun, pemberi peringatan. Jadi lihatlah kasih sayang Allah. Tidak mungkin Allah membinasakan suatu masyarakat, suatu komunitas sebelum Allah mengirim kepada mereka pemberi peringatan. Allah membinasakan Fir'aun tadi beserta pengikutnya karena Allah telah mengirim pemberi peringatan kepada mereka, Musa dan Harun. Ashabul Aikah dibinasakan oleh Allah karena telah dikirim kepada mereka Nabi Syuaib. Kaum Sodom dan Gomora dibinasakan oleh Allah karena Allah telah mengirim kepadanya Nabi Lut. Dan kaum-kaum itu menolak dengan arogan, menolak dengan angkuhnya para nabi, rasul dan utusan Tuhan itu. Sehingga pada saat itu Allah menganggap sudah saatnya mereka diusir paksa keluar daripada buminya Allah ini. Jemaah sekalian, Al-Quran itu datang dari Allah, bukan datang dari setan. Di mana-mana orang bikin ilustrasi setan pasti menakutkan. Ya, ini adalah bersifat universal di mana-mana pun di dunia. Dimanapun di dunia. Nggak pernah kita temukan di dunia itu ada setan yang bagus, selalu menakutkan. Apa sebabnya? Menunjukkan bahwa dimanapun di dunia, apapun agamanya, yang dipersepsi tentang setan itu adalah kejahatan. Nah, ketika Al-Quran datang menyelamatkan manusia dan kemanusiaan, maka tidak mungkin datang dari setan. Tidak mungkin datang dari hawa nafsunya Nabi. Pasti datang dari Allah. Zikra wa ma kunna zalimin. Jadi Al-Quran datang itu sebagai pemberi peringatan. Jadi tadi dikatakan tidak mungkinlah satu negeri. Ya. Kami binasakan sebelum diutus kepada mereka pemberi peringatan. Ingat tadi ayat sebelumnya, ayat ini. Ya. Ayat 208. Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun. Apakah yang dibawa oleh pemberi peringatan itu? Yaitu ini. Ya. Yang dibawa oleh pemberi peringatan itu adalah dzikra. Peringatan dalam bentuk kitab suci. Kita sekarang ada Al-Quran. Ada Al-Quran di mana-mana, orang download Al-Quran. Sekarang Al-Quran banyak sekali berkeliaran, tidak perlu kita beli. Gratisan banyak sekarang di Android, di iOS, dan sebagainya. Ada di mana-mana. Wa ma kunna zalimin. Dan kami tidak mungkin bersikap zalim kepada manusia. Yaitu apa? Membinasakan manusia tanpa sebelum kami berikan peringatan sebelumnya. Jadi Allah itu selalu sejalan dengan akal sehat. Di negara manapun sebuah undang-undang baru, peraturan baru, selalu disosialisasikan dulu. Dimasyarakatkan dulu, baru kemudian diberikan tindakan kepada masyarakat apabila melanggar peraturan tersebut. Allah pun mengatakan begitu. Tidak mungkin kami binasakan suatu kaum sebelum kami mengirim kepadanya pemberi peringatan. Pemberi peringatan itu membawa zikra, kitab suci, pelajaran, ajaran, karena kami tidak mungkin melakukan kezaliman. Wa ma tanazzalat bihi syaitan. Dan yang namanya kitab suci peringatan itu tidak mungkin dibawa, tidak mungkin diturunkan oleh syaitan. Jadi tidak mungkin diturunkan oleh syaitan. Tidak mungkin diturunkan oleh syaitan.
Kenapa? Karena isinya adalah kebaikan. Kalau syaitan apa isinya? Isinya adalah menyuruh kita untuk saling berseteru satu sama lain. Al-Quran menyuruh kita bersaudara. Kalau syaitan membuat kita semuanya terpecah belah. Sedangkan Al-Quran datang untuk menyatukan manusia, apapun agama dan kepercayaannya. Wa ma tanazzalat bihi syayatin. Dan syaitan tidak mungkin menurunkan Al-Quran, karena kalau syaitan datang justru isinya adalah adu domba. Isinya adalah membuat orang saling mendendam satu sama lain. Itulah sebabnya apabila ada orang mengaku mengamalkan agama, tetapi yang keluar dari mulutnya, yang keluar dari lisannya adalah dendam, iri hati, kebencian satu sama lain, bahkan mengadu domba manusia, memecah belah sesama manusia, maka itu pasti ajaran yang dianutnya bukan dari Allah, tapi dari syaitan. Tidak mungkin datang dari Allah seperti itu. Allah membawa kepada manusia ajaran yang sifatnya cinta dan kasih sayang. Setiap kita membaca surat, kecuali surat At-Taubah, selalu dimulai dengan kata Bismillah, dengan nama Allah, dan nama di belakang Allah di situ, asma di belakang Allah sama semuanya, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Semuanya adalah pengasih dan penyayang. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, pelajaran dari ayat-ayat seperti ini, sehingga kita semuanya bisa untuk kepentingan diri kita masing-masing. Tidak perlu kita melihat orang lain, tidak perlu kita melihat tetangga kita, sahabat kita. Dalam kaitannya dengan kebaikan, kita mulai dari diri kita masing-masing. Kita jadikan ayat-ayat tadi sebagai penerang, sebagai pelita di dalam jiwa-jiwa kita masing-masing. Kalau kita berubah dengan kitab suci itu, maka insya Allah lingkungan di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita, pasti juga akan mengambil ibrah pelajaran dari sana. Karena jiwa yang tersulut oleh cahaya ilahi akan memancarkan cahaya ke lingkungannya, sehingga lingkungannya yang tadinya gelap gulita akan menjadi terang benderang karena terang hati orang tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang bertanya dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sisa pertanyaan yang hari Rabu lah, hari Selasa, Senin ya. Hari Senin. Ya. Senin lalu dari Bu Ratna Gali yang belum dibacakan, Ustadz. Silahkan, Ustadz. Jadi Ratna Gali bertanya, salam Ustadz, Ashabul Kahfi itu untuk kita memahami Nabi SAW. Betul. Jadi semua yang ada dalam Al-Quran, walaupun itu isinya cerita tentang masa lalu, tetapi untuk kita pahami sekarang. Ya, untuk kita pahami sekarang dan akan datang. Apa sebabnya? Karena George Eliot sendiri mengatakan bahwa namanya sejarah itu selalu berulang, repeat itself. Sejarah itu, history itu mengulangi dirinya sendiri. Selalu terulang, karena itu hukum sejarah namanya. Hukum sosial, hukum sosiologis. Yang berubah hanya pelaku-pelakunya saja. Jadi kalau dulu ada Nabi Isa yang diangkat, belakang ada lagi Imam Mahdi yang diangkat. Kalau dulu itu ada yang namanya Ashabul Kahfi yang tidur selama 300 tahun. Nanti kemudian belakangan akan terjadi juga hal yang sama. Tanpa kita sadari, berlalu bertahun-tahun, lalu kemudian nanti keluar. Jadi seperti itulah. Jadi semua yang terjadi dalam Al-Quran untuk kita sekarang. Cerita tentang Nabi Lut, yaitu terjadinya disorientasi biologis, kita rasakan juga terjadi sekarang. Ya, cerita tentang misalnya oligarki yang melahirkan terjadinya distorsi pasar pada zamannya Nabi Syuaib juga terjadi sekarang. Iya. Jadi selalu kejadian-kejadian itu terjadi setiap saat. Jadi Al-Quran bercerita seperti itu adalah untuk kita refleksi ke sekarang. Untuk kita proyeksikan ke sekarang dan akan datang. Berikutnya lagi. Ya, silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya. Bertanya langsung kepada Ustadz, dinyalakan mic-nya. Saya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz yang tadi untuk penjelasan tentang
ayat 205 ya, yang kemudian ditunjuk ke surah Muhammad ayat 12. Mohon di screenshot ke surah Muhammad ayat 12 terus Ustaz. Surat Muhammad Muhammad ayat ayat 12 ya. 12. Iya, ini Innallaha ada di sini. yudkhilul ladzina amanu wa amilus shalihati jannatin tajri min. Ya, surat Muhammad ayat 12 tadi itu. 12. Ya, ini dia. Ini dia. Ya. Ini. Ya saya langsung ke yang ayat selanjutnya, wallazina kafaru ya tamat tauna kan yang di stressing di situ kan ya tamat tauna ya wa yaqulu. Nah, kesenang apa ya tamat tauna dan wa yaqulun ini kan satu timbangan Ustaz ya. Dalam Ya, kalau kita satu timbangan kalau kita melihat ayat ini ya. Ya. Apa? Bersenang-senang dan memperbanyak makan ini. Ya. Ini menggunakan bahasa apa? Fi'il mudhari itu. Ya. Artinya ini kondisi akan selalu terjadi ya. Begitu pemahamannya Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Ya, terima kasih, betul. Jadi wazannya sama semuanya, itu mudhari semuanya. Ya tamatta'una wa ya'kuluna. Jadi artinya apa, ini bukan terjadi dulu tapi setiap saat. Jadi tanda orang hatinya tertutup itu apabila hanya berpikir tentang kesenangan-kesenangan. Dan ini ketika kita membaca ayat ini untuk kita jadikan sebagai cermin, refleksi bagi diri kita. Ayat ini adalah cermin untuk diri kita masing-masing. Yaitu untuk melihat diri kita, untuk mengevaluasi diri kita. Karena yang disebut dengan kufur itu terkadang kita tidak mengetahui kalau diri kita aja kena penyakit kufur. Kesalahan kita orang Islam ini, begitu berbicara tentang kufur, yang kita lihat orang lain, orang non-Islam biasanya. Padahal boleh jadi kita juga masuk dalam kategori itu. Bagaimana cara mengetahuinya, indikatornya? Ya, bagaimana indikatornya? Apa semacam kalau di kedokteran simptomnya? Ya. Simptomnya, gejalanya itu adalah apabila kita cuma berpikir tentang kesenangan-kesenangan. Yang kita pikirkan kesenangan, dan kesenangan, bersenang-senang saja. Yang kita pikirkan adalah makan dan makan. Kalau urusan mengaji kita berpikir 1000 kali, tapi begitu urusan kuliner, waduh, kita cepat sekali. Nah, Al-Quran mengatakan cirinya ini, jadi kita bisa melihat cirinya ini adalah yatamatta'una. Terus-menerus hanya berpikir tentang hal yang menyenangkan. Wa yaqulun, dan mereka hanya berpikir tentang makan dan makan saja. Sehingga karena ideologi mereka adalah kesenangan-kesenangan, inilah yang kemudian sekarang dalam dunia modern disebut dengan hedonisme. Jadi yatamatta'una wa yaqulun itulah hedonis. Berpikir tentang hal yang menyenangkan saja. Hedonis ini adalah bentuk bentuk paling tinggi daripada konsumerisme. Bentuk paling tinggi daripada materialisme. Materialisme dulu, kemudian di atasnya penyakitnya lebih serius menjadi konsumerisme, lebih serius lagi menjadi hedonisme. Yatamatta'una wa ya'kulun. Apa kata Allah? Apabila orang dirinya, kepalanya, pikirannya hanya diisi dengan ini, maka mereka itu adalah kal an'am, seperti hewan ternak. Kama ta'kulul an'am, seperti makannya hewan-hewan ternak. Wan naru maswal lahum. Allah mengatakan orang seperti itu tempatnya neraka. Ini ayat ini surat Al-Muhammad ayat 12 ini mirip dengan surat Al-Araf ayat 179. Allah berfirman di sana, walaqad zara'na li jahannam di sana, benar juga. Li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya kalbu tetapi tidak pernah digunakan untuk memahami hakikat kebenaran. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tetapi tidak digunakan untuk menyaksikan bahwa segala sesuatu itu adalah merupakan tajalliyat daripada Allah. Walahum azanun la yasma'una biha. Mereka punya kuping, tidak pernah digunakan untuk mendengarkan bahwa bunyi-bunyian itu adalah merupakan tanda-tanda, sinyal-sinyal yang terpancar dari Dia yang Maha Sempurna. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka seperti hewan ternak. Balhum adal, bahkan lebih sesat lagi. Jadi ayat itu mirip semuanya.
Nah, ayat-ayat ini kita baca bukan untuk kita lihat orang lain, tetapi untuk kita berkaca, untuk melihat diri kita. Jangan sampai kita melihat orang lain sementara kita tidak pernah melihat diri kita. Begitu kita membaca Al-Quran, berlaku ayat berikutnya apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian kenapa tidak pernah memperhatikannya? Berikutnya lagi. Ya, Ustaz. Mohon izin Ustaz, saya sedikit ya Ustaz. Silakan. Mesti terkait yang ini. Jadi pengertian kafir ini terlalu luas menurut saya Ustaz ya. Mohon izin ya. Jawabannya iya. Jadi kafir ini tidak bisa disimplifikasi hanya non-Islam. Iya. Karena kita pernah sampaikan bahwa ada orang yang justru kafir kepada tagut. Itu bagus, orang beriman itu juga harus kafir. Jadi orang beriman tidak bisa dikatakan beriman kalau tidak pada saat yang sama dia kafir. Jadi kafir dan iman ini seperti wala dan barok. Tidak bisa berwala seseorang kalau tidak pada saat yang sama berbarok. Jadi kalau kita berwala kepada A, kita harus berbarak kepada B. Yang jahat maksudnya. Jadi kalau misalnya ada dua kubu, Habil dan Kabil, kita tidak bisa dikatakan berwala kepada Habil kalau tidak kita berbaroah kepada Kabil. Jadi kita tidak bisa berwala kepada Habil maksudnya kalau kita tidak berbaroah kepada Kabil, berlepas diri daripada Kabil. Begitu juga iman dan kufur. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 256 itu dikatakan la ikrah fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghut. Itu yakfur bit-taghut. Faman yakfur kafara yakfur. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Jadi tidak bisa orang yu'min billah kalau tidak terlebih dahulu yakfur bit-taghut. Apa itu taghut? Ego kita, subjektivitas kita, hawa nafsu kita. Itulah sebabnya jauh-jauh hari sampaikan bahwa Nabi itu adalah sosok. Nabi itu adalah person. Nabi itu adalah individu yang tidak ada lagi intervensi hawa nafsu di dalam dirinya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi tidak ada lagi hawa, tidak ada lagi subjektivitas, tidak ada lagi keakuan dalam dirinya. Sudah terbuka semuanya. Iya. Oleh sebab itulah yang paling penting dalam beragama, bagaimana caranya sebetulnya mengusir ego dalam diri kita. Nanti satu-satunya ego, aku yang boleh muncul adalah akunya Allah. Semua aku yang lain harus hilang, karena aku yang lain hakikatnya memang tidak ada. Aku yang lain adalah merupakan bayangan dari akunya Allah. Aslinya adalah akunya Allah. Yang lain adalah bayangan saja. Apabila bayangan kita anggap sebagai diri kita, kita tertipu. Bayangkan kalau kita bercermin dan kita menganggap bayangan dalam cermin sebagai aslinya. Misalnya kita bedaki ya di dalam cermin, maka tidak pernah wajah kita terdandani dengan baik. Kenapa? Karena yang kita dandani adalah di dalam cermin. Maka diri kita tidak pernah kita dandani. Begitulah juga ketika ego kita yang kita dandanin, maka tidak pernah kita menyatu masuk dengan egonya Allah. Sedangkan agama datang untuk mengundang kita, memfasilitasi kita, menstimulasi kita untuk kembali kepada egonya Allah. Melepaskan ego kita sehingga yang tersisa hanya egonya Allah, namanya fana. Berikutnya lagi. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Afwan Ustaz, satu soalan Ustaz. Silakan. Kadzalika salakatuhu fi qulubil mujrimin. Apakah benar pahaman saya bahawa saat di dunia sekarang ni, apa pun kita lakukan baik buruk, ditajalikan oleh Allah ke arah syurga neraka kita. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi sudah benar. Jadi segala sesuatu yang kita lihat di dunia, di alam dunia ini, lalu kemudian kita tidak anggap itu tajalli daripada Allah, maka itu menjadi pintu masuknya kejahatan dalam hati kita. Kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin. Salaka itu suluk, jadi suluknya salah. Jadi yang namanya suluk yang benar itu adalah bergerak menuju kepada Allah. Bagaimana bergerak menuju kepada Allah? Segala sesuatu yang kita saksikan adalah alamat Allah, bukan Allah itu sendiri. Kalau Bapak Ibu sekalian mau datang ke rumah saya kasih alamat, maka camkanlah bahwa yang Bapak Ibu cari bukan alamat itu, tetapi saya.
Maka segala sesuatu yang ada ini adalah alamat. Alamat itu satu asal kata dengan alam. Jadi alam ini adalah apa? Alamat untuk sampai kepada pemilik alamat, yaitu Allah SWT. Kalau bahasa lainnya, segala sesuatu selain Allah adalah manifestasi. Adalah merupakan tajalliyat, bayangan saja daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada satu entitas, ada satu elemen dalam kehidupan kita yang kecil seperti mikrokosmos atau yang besar seperti makrokosmos yang tidak kita proyeksikan, yang tidak kita refleksikan sebagai manifestasi dan tajalliyat daripada Allah, maka sekecil apapun itu menjadi pintu salakenahu fi qulubil mujrimin. Berikutnya lagi. Ya Ustadz. Sebentar Ustadz. Share screen. Dari Mbak Sinta Ustadz. Sekarang dari Sinta. Sekedar menyambung pembahasan tadi tentang setan, kita terutama para orang tua harus menyadari kelihayan gerakan setan yang mengubah paradigma anak-anak zaman sekarang terhadap mereka. Contohnya film-film buatan barat, banyak yang terang-terangan memunculkan karakter setan sebagai tokoh utama. Lalu dalam cerita-ceritanya dibuatlah setan adalah makhluk yang baik. Jadi cerita-ceritanya serba di twist, diputar balikan. Juga seperti Satanic Church, ya, yang merangkul anak-anak muda yang merasa terbuang, tidak dianggap oleh orang tua masyarakat. Itu sangat menarik minat anak muda yang para orang tuanya, saya kira benar. Jadi saya kira memang dimulai dengan membangun opini. Ya, jadi opini yang selama ini terbentuk bahwa setan itu buruk, harus dijauhi, jahat, misalnya tiba-tiba diubah. Ya, dan ini bukan hanya dalam kasus seperti ini. Dalam hal yang lain juga, misalnya LGBT dipotret sedemikian rupa, seakan-akan itu adalah yang manusiawi. Ya, sehingga kemudian kita dipaksa dalam tanda petik untuk menerima itu. Ya, lalu kemudian mulai meninggalkan dan memburukkan hubungan-hubungan yang sifatnya natural, alamiah. Jadi kita dibuat sedemikian rupa. Bahkan kita lihat di beberapa negara sekarang di Barat, ada komunitas-komunitas, mohon maaf, misalnya yang bersifat mohon maaf, tidak berkostum. Dan itu diterima. Ya, kemarin ada di Inggris seperti itu. Kata penguasa di Inggris, ya tidak ada masalah selama tidak ada paksaan. Jadi coba kita lihat. Jadi orang bisa bebas tidak berkostum kemana-mana, alasannya adalah bebas. Tapi begitu kita mengkritik sedikit hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan mereka di Timur Tengah, ya tiba-tiba Facebook mematikannya. Luar biasa kan? Nah, jadi Bapak Ibu dimasukin serbahagia, jadi ini menunjukkan ada pembalikan opini. Dan pembalikan opini itu apa sih sebetulnya? Apapun bentuk pembalikannya adalah menggiring manusia untuk bersenang-senang saja, karena di atas kesenangan-kesenangan itu ada segelintir kecil orang yang menikmati keuntungan. Kalian bersenang-senang, saya menikmati keuntungan ini. Mereka adalah orang-orang yang tidak kelihatan di depan panggung. Mereka adalah pemain belakang panggung. Harus kita camkan bahwa kehidupan ini selalu ada dua dunianya. Ada di depan panggung dan ada di belakang panggung. Sayangnya kita manusia masyarakat biasa ada kecenderungan hanya menganggap satu-satunya realitas dunia adalah yang di depan panggung. Sehingga ketika kita berbicara tentang realitas di belakang panggung, cenderung kita menolak. Masa iya sih? Seperti itu. Ada lagi berikutnya. Silahkan Bapak Ibu bagi yang mau bertanya langsung. Tunggu. Kalau tidak ada Bu Dokter? Tidak ada kayaknya Ustadz. Kalau tidak ada, mari kita tutup majelis kita dengan sama-sama berdoa. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi kita, menghindarkan kita dari berbagai macam musibah, bencana, dan penyakit. Dan senantiasa Allah SWT kuatkan kita, kuatkan jiwa kita, kuatkan imunitas kita, sehingga kita bisa tetap survive. Niat kita sehat adalah supaya kita juga beribadah kepada Allah SWT dengan sempurna. Niat kita sehat agar kita senantiasa belajar, dan belajar. Karena ayat pertama turun adalah Iqra, bacalah. Sehingga kita niatkan benar-benar seperti kata Nabi, belajar itu adalah sampai ke liang lahat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi